tertantang karena kasus-kasus yang ada di KPK ataupun di kejaksaan ini urusannya soal bisnis. Sebelum kita diskusi, saya mau ke Pak Alex dulu terlebih dahulu. Sempat menjadi pimpinan KPK nih Pak. Kalau kasus-kasus yang urusannya soal bisnis di KPK sendiri itu sekrusial apa dan sebanyak apa sih sebetulnya? Ya sebetulnya kalau kita bicara menyangkut keputusan bisnis, umumnya itu kan menyangkut pasal 2 pasal 3 ya, pasal 2 pasal 3 ya, dan ya di sana sebetulnya kalau kita baca terkait dengan misalnya BUMN yang kaitannya dengan BUMN kan sekarang kan udah jelas di undang-undang perseroan terbatas maupun undang-undang BUMN sendiri itu kan terkait dengan tugas-tugas direksi misalnya dan ketentuan atau yang bisa menghindarkan anggota direksi dari pertanggungjawaban pidana atau perdata kan di sana atau istilahnya bisnis statement rule itu lah. Makanya ketika ada perkara pasal 2 pasal 3 dan di dalam pemeriksaan saksi-saksi dan lain sebagainya tidak terungkap adanya suap, kickback atau gratifikasi ya, yang itu yang paling gampang itu sebagai penanda ada konflik kepentingan ya, saya selalu tekankan cari konflik kepentingan kan itu, karena akar persoalan korupsi sebetulnya kan selain bribery, suap, gratifikasi kan konflik kepentingan kan gitu kan. Mungkin bribery-nya atau suapnya dijanjikan nanti diterima belakangan kalau sudah selesai menjabat atau apa kan bisa saja, tetapi konflik kepentingan itu kan bisa kita lihat ya di dalam proses transaksi itu apakah antara pihak direksi atau manajemen BUMN dengan mitra bisnis itu ada konflik kepentingan, itu kan bisa digali dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang lain. Nah, tekanannya sebetulnya ke sana. Kalau konflik kepentingan nggak ada, suap, gratifikasi apalagi, terus kita mau kemana larinya ya kan? Dan ya beberapa perkara menyangkut manajemen atau direksi BUMN sekarang yang mungkin sedang disidangkan, ini kan juga membuat masyarakat bertanya-tanya, apalagi ketika kemudian saksi-saksi menyampaikan, loh apa yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai dengan SOP perusahaan. Direksi, loh saya memang yang menandatangani, menyetujui. Karena apa? Ya SOP-nya memang seperti itu. Ya, ketika kontrak itu misalnya bernilai 1 miliar lebih, itu harus ditandatangan oleh direksi dan yang disetujui oleh direksi, itu yang mereka lakukan. Terus salah saya di mana? Apakah saya menyalahgunakan kewenangan? Kewenangan itu diberikan direksi loh. Ya. Dan di fakta persidangan nggak ada perintah langsung dari direksi itu memerintahkan pokoknya yang menang harus ini, kamu atur. Nah, kecuali kalau itu jelas kan salah kan itu kan. Nah ini yang menurut saya kan beberapa kali jadi ahli di persidangan kan. Pertama terkait impor gula, kemudian yang kedua itu pengadaan tanah epicentrum Pertamina juga. Yang kemarin terakhir itu terkait dengan perkara Pertamina yang sekarang disidangkan itu. Ya, saya baca dakwaan, ya bingung juga sama memahami ya. Ya, ini apa sih esensi dari dakwaan ini? Terus terang saya bilang ke majelis itu, saya nggak dapat loh esensi atau substansi dakwaan itu di mana, letak pidananya itu di mana gitu. Saya sampaikan gitu kan. Ya mungkin nanti diskusi lebih lanjut lah, lebih kurang seperti itu. Jadi intinya kalau menyangkut pasal 23 ketika di KPK urgensinya itu saya sampaikan cari konflik kepentingan ya. Untuk suap dan gratifikasi relatif ya agak sulit lah ya gitu. Jadi dasarnya itu konflik kepentingan. Oke. Nah, Bang Febri sebagai praktisi hukum nih, tadi kan sudah disinggung beberapa kasus begitu ya, contoh-contohnya, kemudian disampaikan juga bahwa yang dakwaan yang menggelegar ini ketika kemudian masuk ke ruang sidang kok jadi nggak menggelegar gitu, karena saksi ahli yang kemudian dihadirkan juga nggak menguatkan dakwaan. Kalau Bang Febri sebagai praktisi hukum melihat ini seperti apa? Atau kasusnya kita sampel kita ambil misalnya kasus Pertamina gitu yang paling baru. Sebelum banyak orang, kan banyak ketika saya posting undangan Iwakum ini posternya banyak yang tanya gitu kan,
ini arahnya kemana gitu kan. Nah, sebelum arahnya kemana-mana, jadi kita perlu tegaskan dulu, saya pikir kita semua sama di sini. Standing position kita adalah kita setuju pemberantasan korupsi yang kuat dan efektif. Jadi itu standing position kita sama. Tapi kita juga nggak setuju nih pemberantasan korupsi atau dalil pemberantasan korupsi digunakan secara tidak sesuai dengan hukum untuk menyasar pihak-pihak yang sebenarnya tidak pantas dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jadi itu kurang lebih standing position setidaknya saya untuk menjelaskan beberapa hal berikut ini. Sampai sekarang kalau catatan KPK yang rekodnya jelas ya, yang tercatat di website itu ada 732 perkara. Kalau kita lihat di statistik penindakan KPK, 732 perkara yang melibatkan sektor swasta. Sektor swasta ini ada BUMN, BUMN-nya ada 209 sampai dengan hari ini. Ada swasta murni dan ada korporasi, ada 16. Sebagian besar atau sebagian lah, kita belum bisa katakan sebagian besar karena datanya tidak ditampilkan, itu yang selalu jadi perdebatan adalah penerapan pasal 2 dan pasal 3. Tadi Pak Alex bilang itu sekarang sudah menjadi pasal 603 dan 604 KUHP. Itulah yang jadi perdebatan. Kenapa itu jadi perdebatan? Ternyata memang ada satu ahli dari Brawijaya yang menulis buku tentang tindak pidana korupsi, namanya Pak Adami Cazawi. Pak Adami ini sering dikutip oleh jaksa KPK atau jaksa dari Kejaksaan Agung, sering dikutip juga oleh penasihat hukum, sering dikutip juga oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Apa yang dibilang Pak Adami? Pasal 2 ini adalah pasal yang paling abstrak di undang-undang tindak pidana korupsi kita. Pasal ini dulu diingatkan agar undang-undang tindak pidana korupsi bisa menjangkau perkembangan modus korupsi yang semakin canggih. Di satu sisi, sehingga dibuatlah pasal ini agak abstrak dan longgar. Tapi di sisi lain, pasal ini juga rentan digunakan secara serampangan. Ini bukan bahasa saya ya, serampangan itu bahasa di buku Pak Adami Cazawi. Kalau penegak hukumnya itu tidak menguasai secara benar pasal ini dan tidak menerapkan secara benar, dan bahkan potensi penyalahgunaan wewenang itu bisa terjadi nih, penyalahgunaan kekuasaan menggunakan pasal 2 padahal sebenarnya itu tidak tepat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu bahwa perdebatan tentang korupsi kerugian keuangan negara itu salah satunya disebabkan oleh rumusan pasalnya yang memang nggak proper atau abstrak atau bahkan bisa diterapkan secara karet. Nah, saya ingin berpijak pada posisi seperti itu. Makanya kadang-kadang kita dengar perbuatan yang sifatnya administratif di birokrasi, di daerah ataupun di pusat, mungkin nggak ada mensreanya sama sekali, tapi tiba-tiba ditarik ke korupsi, seolah-olah terjadi kerugian keuangan negara. Perbuatan di sektor bisnis, orang negosiasi untuk mendapatkan kontrak di sektor bisnis, ditarik-tarik ke korupsi. Apa yang tidak jelas di sana? Ada satu unsur tuh, aspek melawan hukumnya yang ditafsirkan terlalu luas, secara karet. Bahkan ada perkara melawan hukumnya itu ditafsirkan melanggar kontrak. Melanggar kontrak kan bukan urusan melawan hukum dalam ranah pidana, atau melanggar SOP internal, atau melanggar etika pengadaan. Kalau melanggar etika pengadaan kan bukan urusan tindak pidana korupsi mestinya, tapi itu urusan penegakan etika pengadaan. Ada undang-undangnya tersendiri, ada aturannya tersendiri. Nah, poin utamanya adalah banyak persoalan yang terjadi saat ini, ketidakjelasan antara batas ranah hukum bisnis dengan ranah hukum tindak pidana korupsi, salah satunya disebabkan oleh normanya bersifat abstrak di pasal 2 dan potensial diterapkan secara karet. Dan ini bahaya sekali untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kenapa saya sebut bahaya? Tujuan pemberantasan korupsi itu kan sebenarnya agar orang-orang yang melakukan korupsi itu bisa diproses, menyelamatkan kerugian keuangan negara, dan melindungi masyarakat. Itu kan sebenarnya tujuan pemberantasan korupsi. Tapi kalau pasal ini disalahgunakan terhadap pejabat pemerintah atau terhadap pelaku usaha yang justru berkontribusi
misalnya apakah, silakan selamat Oke. datang Kurnia. Ini yang ditunggu-tunggu biar makin lengkap. Buka puasanya takjilnya belakangan, silahkan. Bapak Kurnia Ramadana, tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintahan yang sudah gabung. Boleh dilanjutkan lagi. Tadi sampai di mana ya, saya lupa. Tadi pasalnya, Oke. normanya, kemudian karet, sehingga kemudian ini bisa jadi penyalahgunaan. Kalau penegak hukum itu menyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan pasal yang bersifat abstrak dan karet, maka itu pasti melenceng dari tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi tujuan pemberantasan korupsinya untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dan melindungi masyarakat, penggunaan pasal secara serampangan, secara karet itu justru bisa mengkriminalisasi, saya gunakan bahasa kriminalisasi ya, mengkriminalisasi orang-orang yang secara bisnis dia berkontribusi dalam sebuah proses bisnis, ada keuntungan yang diterima oleh perusahaan tersebut, keuntungan yang diterima oleh katakanlah BUMN, atau bahkan keuntungan yang diterima oleh publik. Jadi jangan berpikir ketika perusahaan untung dalam sebuah transaksi bisnis, maka itu keuntungan sifatnya pribadi. Enggak, di perusahaan itu ada karyawan. Ada karyawan yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ada keluarga yang hidup karena bekerja di sana akibat keuntungan bisnis tersebut. Artinya, kalau ini persoalannya adalah persoalan bisnis, selesaikan secara bisnis, bukan tarik ke tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya, lalu apa sih yang membedakan, apa yang harus diperhatikan untuk memilah antara aspek persoalan dalam bisnis ini dengan aspek tindak pidana korupsi? Mungkin itu pertanyaannya, tapi nanti dulu aja. Nanti dulu aja, jangan terlalu semangat ya. Nanti kita kasih ke yang lain. Tapi tadi salah satu poinnya adalah Bang Febri bilang bahwa Febri bilang bahwa ada pasalnya yang normanya yang kemudian abstrak dan kemudian bisa disalahgunakan. Pertanyaannya untuk Komisi 3, ini penyalahgunaan kekuasaan dengan hukum dari kasus korupsi, atau karena pasalnya ambigu tadi, abu-abu, akhirnya hanya bingung? Ya kan, sebagai mitra kan siapa tahu pernah curhat dari orang. Nggak boleh bingung. Kalau PH bingung nanti orang bilang selamat bingung gitu ya. Baik, jadi sebelum ke situ, saya pikir kita harus kembali ke ujung ya, bahwa rule of law itu adalah arsitektur filosofis di mana negara berada di bawah hukum. Ya, jadi rule of law itu ya memiliki fungsi ganda. Pertama, mengekang kesewenang-wenangan negara, dan yang kedua, melindungi warga negara satu sama lainnya. Itulah rule of law. Ya. Jadi dengan adanya negara hukum, maka dia mengekang kesewenang-wenangan negara, karena negara itu pasti punya potensi sewenang-wenang. Ya, negara itu pasti punya potensi sewenang-wenang. Ya, apalagi kalau yang memimpin negara itu bukan negarawan, gitu kan? Nah, makanya hakim Mahkamah Konstitusi, ya salah satunya itu harus negarawan. Nah, negarawan itu ya katanya orang yang sudah nggak peduli lagi dengan dunia, katanya begitu. Ya, jadi negarawan ya tentu beda ya dengan rupawan gitu ya, rantauan, dermawan. Jadi saya ingin memulai dari situ ya, agar kita menyadari ya arsitektur filosofi ya negara hukum itu ya, bahwa dia ingin menempatkan negara di bawah hukum dan ingin mengekang kesewenang-wenangan negara ya, dan juga ingin melindungi warga negara satu sama lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah negara hari ini yang sudah melindungi warga negaranya, dan sebaliknya apakah warga negara sudah benar-benar dilindungi oleh negara? Kan itu pertanyaannya. Karena undang-undang itu produk negara. Ya, undang-undang itu produk negara. Tadi disebut ada sangat abstrak ya, pasal 2 dalam undang-undang tipikor ya, barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan itu sangat abstrak ya. Nah, oleh karena itu memang dalam konteks ini maka kita pun teringat dalam, kalau kita lihat ya fenomena penegakan hukum saat ini, maka kita
teringat dengan seorang hakim agung Belanda yang hidup di era 1800-an begitu, ya, yang dia katakan, berikan aku polisi yang baik, hakim yang baik, jaksa yang baik, kemudian advokat yang baik, aku akan tegakkan keadilan walaupun tanpa secarik undang-undang. Kan begitu dia bilang. Jadi dia ingin mengedepankan integritas sebenarnya, ya. Jadi tanpa undang-undang pun dia siap, ya, menegakkan keadilan, memberantas kejahatan kalau ya polisinya baik, ya jaksanya baik, hakimnya baik, advokatnya baik. Kan itu. Jadi kita teringat dengan pernyataan dia kalau kita lihat situasi penegakan hukum hari ini begitu. Jadi Bernardus itu ingin mengatakan kepada kita bahwa integritas itu harga mati. Ya, integritas itu harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar, ya, integritas itu. Dan itu harus ada pada aparat penegak hukum. Karena mereka, ya, tempat di mana warga menggantungkan harapan dan keadilan. Nah, dalam konteks ini, ya, kita bicarakan soal entitas bisnis, ya, dengan entitas hukum, ya, dan sudah diatur dalam undang-undang perseroan terbatas misalnya, ada undang-undang yang mengatur tentang badan usaha milik negara misalnya, ya, dan memang di situ kan disebutkan bahwa dia itu harus punya itikat baik. Kan begitu. Jadi tidak bisa kemudian ditarik-tarik. Jadi kalau memang ada masalah, ya diselesaikan dia sebagai payung sebenarnya, ya. Jadi sebagai payung untuk melindungi direksi dan jajarannya, ya, dari hal-hal yang aneh-aneh begitu. Dan kemudian ya diselesaikan secara terdata dulu gitu, ya. Sama seperti misalnya orang bertengkar di dunia maya lalu dilaporkan ke polisi, seharusnya kan diselesaikan secara perdata dulu, ya, ngobrol, duduk, macam-macam begitu, ini nggak langsung pidana begitu, kan ini masalah kita, ya. Jadi sebenarnya ya ini penting, ya. Jadi memang tadi ada soal integritas yang saya katakan tadi. Nah, yang kedua tadi itu bahwa sebenarnya undang-undang di perseroan terbatas itu mengatur soal itikat baik, ya, soal prinsip kehati-hatian, kemudian tidak ada konflik kepentingan, ya. Tadi Pak Alek bicara sama kami sebelum masuk ruangan ini. Jadi konflik of interest-nya itu ya nggak ada. Jadi ketika dia memutuskan satu keputusan bisnis dalam satu perusahaan, apalagi milik negara, maka pertama dia punya itikat baik, meskipun itu sangat abstrak, ya. Itikat baik itu sangat abstrak, ya, seperti orang beriman gitu kan abstrak sekali itu, ya, abstrak, ya. Jadi bagaimana, makanya dalam kitab suci disebutkan ciri-ciri orang beriman gitu, ya. Orang beriman itu apa ciri-cirinya? Ada itu ciri-cirinya, ya. Jangan bilang aku beriman, aku punya Tuhan, tapi dia tidak melakukan seperti ciri-ciri orang yang bertuhan dan orang yang beriman, kira-kira begitu. Nah, karena itu seorang direksi, ya, kita teringat misalnya Ira Puspa ASDP kemarin yang sempat menjadi kontroversi di level nasional, lalu datanglah pertolongan, ya, dari seorang kepala negara, ya, ketika dia mau tenggelam dikasih pelampung sama kepala negara, dia muncul lagi gitu, ya. Kemudian Tom Lembong juga demikian, ya, dan beberapa orang lainnya, ya, sehingga kemudian ya orang pun dan yang saya herankan kok tenang-tenang saja itu aparat penegak hukum itu, saya katakan, ya, tenang-tenang saja, seorang tidak merasa bersalah. Jadi mereka punya keyakinan, ya, ya, bawa saja dulu, nanti soal bagaimana nanti di pengadilan belakangan, ya, itu dia, ya. Jadi kadang itu persoalan yang kami sering lihat, ya, dalam dunia penegakan hukum, bawa saja, ya, nanti lihatlah nah, ketika hakim misalnya berusaha untuk on the track, ya, maka dia disorot, dilaporkan ke KAI dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang, ya, sesuatu yang kadang-kadang membuat kita geli sendiri begitu, ya, geli sendiri. Jadi akhirnya hakim mungkin dia menyadari banyak hal, ya, di persidangan, fakta, data, macam-macam itu tidak mendukung apa yang disampaikan oleh penuntut, ya, atau jaksa penuntut umum, ya. Tapi karena dia khawatir nanti disorot dan lain sebagainya, apalagi mungkin ada teman-temannya juga berkasus gitu, ya. Nah, jadi prinsip itikat baik, prinsip kehati-hatian, prinsip kemudian tidak ada konflik kepentingan itu menjadi dasar, menjadi asas, ya, dalam mengambil keputusan di dalam satu entitas
bisnis. Ya, dan kalau kita membaca Ira Puspa, dia mengatakan bahwa justru dia memberikan keuntungan kepada negara. Kenapa dia dikriminalisasikan gitu? Ya, dan saya katakan tadi ya bahwa memang di satu sisi ya bahwa yang abstrak ini ya juga harus punya detailnya begitu. Saya pikir di kalangan entitas bisnis pasti sudah punya rule itu. Ya, aturan main sudah punya, ya sama seperti hakim misalnya, ya dia kan dia punya kemerdekaan, ya hakim itu memiliki kemerdekaan, ya kemandirian. Kadang dia berlindung di balik jubahnya itu, ya sering dia berlindung di balik jubah kemandirian dan kemerdekaannya itu, sehingga dia bebas memutuskan, sehingga KAI tidak boleh masuk dalam ranah keputusannya. KAI hanya masuk ke soal moral, ya keluhuran, martabat dan lain sebagainya. Soal putusannya, teknik putusannya, KAI diharam masuk ke dalam itu, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kadang ketika mereka berlindung di balik jubahnya, tiba-tiba ketangkap, gitu, kena OTT mereka, kena OTT. Jadi sekali lagi saya pikir, ya ini ada entitas bisnis yang harus dihormati oleh penegak hukum, ya. Kan dan kemudian dia juga sudah punya aturan main terkait masalah itu, dan memang pasal 2 tadi itu ya barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, ya korporasi yang kemudian itu berujung kepada kerugian negara dan perekonomian negara. Nah, inilah yang barangkali ini ada Pak Alek ini ya, bukan orang baru di KPK yang walaupun sudah pensiun dari KPK ya, apalagi Febri ya, dan saya juga begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini yang barangkali nanti bisa kita diskusikan bersama. Sebagai pengantar dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Nah, ini yang juga menarik sebetulnya terkait dengan ini sebenarnya bisa dijawab Komisi 3, dijawab Pak Alex. Ini kayak lagi rapat di DPR sebetulnya ya, wajah-wajah familiar semua gitu. Kita lagi reuni ya. Lagi media gitu, kita lagi reuni balik. Nah, ini juga termasuk salah satu yang dulu kencang juga, tapi sekarang lagi berperan sebagai bakul. Sekarang rapat. Iya, jadi kita reuni loh. Jadi kita reuni lah nih, kita diskusi soal business judgment rule. Ini kan salah satu yang harusnya bukan hanya dipahami oleh pengusaha yang tadi Bang Nasir udah bilang bahwa pasti udah punya aturan turunan yang rigid soal itu. Tapi APH juga harus tahu soal ini begitu batasannya, karena harusnya kalau berkaitan dengan bisnis judgment rule ini harusnya kan tidak bisa dipidana. Nah, ini mungkin bisa dijawab dulu Pak Alex yang pernah di KPK melihat bagaimana situasinya, suasana kebatinannya ketika mau mengajukan ini kasus perkaranya kita lanjut. Silakan Pak Alex. Ya, sebetulnya kan ada beberapa kriteria menyangkut terkait dengan bisnis judgment rule itu. Yang pertama misalnya keputusan itu diambil dengan itikat baik. Kemudian tujuan keputusan adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan. Kemudian tidak ada benturan kepentingan dan keputusan diambil dengan penuh kehati-hatian dan rasional. Ini kan yang harus menjadi pegangan dari direksi manajemen BUMN atau perseroan terbatas ketika mengambil putusan. Nah, tentu untuk menjabarkan pemahaman PJR atau apakah suatu keputusan itu sudah memenuhi prinsip PJR, panjang sekali ceritanya kan. Tentu ini yang seharusnya ya di dalam proses pembuktian pasal 2, pasal 3, apalagi kalau menyangkut korporasi BUMN, fokusnya itu harusnya ke sini ya. Pembuktian pemeriksaan saksi-saksi dan lain sebagainya harusnya ini kriterianya ini ke sini fokusnya. Karena apa? Ini nanti yang akan berdampak pada pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Sekali lagi, sekalipun melanggar PJR, tidak seketika itu menjadi perkara pidana, bisa perdata juga, kan begitu. Jadi ini yang sebetulnya harus digelari oleh para penyidik, penuntut umum, dan juga ketika hakim itu membuat putusan, kan itu. Saya pernah membuat putusan menyangkut keputusan bisnis itu terkait dengan perkaranya Merpati ya, MNA, Utasi Nababan. Itu saya bebaskan di tingkat pertama dengan pertimbangan yang menurut saya, kebetulan saya yang membuat putusan sangat clear, jelas, sesuai dengan fakta-fakta persidangan apa sih yang terjadi. Nah, itu yang saya sampaikan, saya ungkapkan di dalam putusan saya.
bahwa mutasi sudah berhati-hati sudah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, ya. Dia apakah sudah melindungi diri dari kemungkinan terjadi kerugian, sudah di dalam kontrak pun itu sudah dimuat klausulnya. Kalau pesawat nggak datang, maka pihak lessor harus mengembalikan, ya. Itu semua sudah terlindungi sebetulnya, dan ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara itu. Digugat loh perusahaan yang di Amerika itu dan dinyatakan pilot di sana. Nah, itu yang saya sampaikan di dalam pertimbangan putusan yang saya buat untuk otasi itu. Cuma di tingkat kasasi kan kemudian beliau tetap dinyatakan bersalah kan gitu kan, karena apa, katanya pengadaan pesawatnya itu nggak ada di dalam RKAP Pak gitu. Padahal di dalam proses pertanggungjawaban itu RUPS itu sudah menyatakan menerima. Nah, jadi kan ya seperti inilah yang sebetulnya membuat para direksi itu gamang. Terus harus gimana Pak gitu kan? Kalau RUPS sudah menerima pertanggungjawaban ya atas pengurusan perusahaan, tapi kemudian di belakang hari kemudian dipersoalkan, itu kan menjadi membingungkan juga, membuat para anggota direksi itu juga sekarang ini agak gamang mereka. Ya, kalau seperti ini ya udah, saya lebih baik diam saja di meja kerja saya, nggak usah bertemu siapa-siapa, wong ketemu aja disalahi Pak. kan satu perkara seperti itu kan, bertemu untuk melakukan negosiasi, ya kan, itu disalahkan, ya kan. Bertemu di lapangan golf disalahkan. Waduh. Lah kalau untuk perusahaan sekelas ya, perusahaan besar itu, kemudian banyak sekali batasan-batasan, ya udahlah, perintahkan aja kan, tunjuk aja robot gitu, nggak usah tunjuk orang gitu kan, robot aja diprogram dia aturan-aturannya yang harus dia ikuti seperti ini, kalau nggak sesuai dengan ini langsung tolak terus. Saya yakin BUMN kita nggak akan maju-maju kan gitu. Artinya apa, kepercayaan terhadap seorang direktur direksi itu kan, kenapa seseorang itu ditunjuk kan dasarnya kan trust, ya, kepercayaan, ya, kemampuan, kompetensi yang bersangkutan. Nah, dan dia diberi tanggung jawab sesuai dengan RKAP. Nah kalau di dalam proses bisnisnya itu menguntungkan, loh, itu untung loh perusahaannya sekarang lagi bermasalah, yang dipermasalahkan kawan-kawan yang sekarang di sidang itu, untung itu, dan untungnya itu paling besar, ya. Justru keuntungannya berkurang Pak Jamil ketika rame ini persoalan itu. Artinya apa? Ya bensinnya nggak laku, ya, lari semua ke SPBU swasta. Tahun 2020 rugi, ya. Atau keuntungannya jauh berkurang. Ini kan sebetulnya malah menimbulkan kerugian negara kan? Siapa yang menimbulkan kerugian negara seperti ini? Jadi ini ya saya nggak ngerti ya. Bagaimana pertimbangan seorang penyidik atau penuntut umum ketika akan menaikkan perkara-perkara seperti ini, gitu kan? Saya sudah, ya kalau di KPK saya sudah berkali-kali saya wanti-wanti, pegang atau tetap berpegang pada PJR, fokusnya ke sini, ya. Ada konflik kepentingan, ya, tidak kritikan baik, tidak hati-hati, dan lain sebagainya. Fokusnya ke sini ketika menyangkut korporasi, ya. Ini kalau misalnya gratifikasi atau suapnya tidak terbukti, kan seperti itu. Jadi saya pikir ya kalau undang-undangnya tidak, Mas Devi bilang membingungkan, sebetulnya Hotasi kan pernah ngajuin JR ya ke MK, ya, pasal 2, pasal 3 gitu kan. Saya kebetulan juga diminta menjadi saksi oleh Pak Hotasi kebetulan, karena perkaranya dulu saya mutus. Saya bilang, apa sih yang membedakan pasal 2, pasal 3 dengan pasal-pasal yang lain? Bedanya kan menyangkut kerugian negara. Pasal 2, pasal 3 itu yang menyebut adanya kerugian keuangan negara. Kalau memang fokusnya itu kerugian keuangan negara, saya bilang waktu itu di MK itu mestinya rumusannya itu dibalik. Jadi barang siapa dengan sengaja merugikan keuangan negara, jadi niat awalnya itu harusnya itu nyolong, merugikan keuangan negara, niat awalnya itu harus ke sana, kan gitu kan? Itu dulu. Iya, karena apa? Yang membedakan itu kerugian negara, gitu kan. Jangan barang siapa secara melawan hukum, dicari dulu unsur perbuatan melawan hukumnya. Ketemu nih, nggak sesuai dengan SOP dan lain sebagainya. Baru dicari kerugian keuangan negaranya. Mintalah ke auditor negara, BPK, BPKP, dicari-cari. Hasilnya apa? Ya seperti ini, nggak karu-karuan. Menurut penilaian saya ya,
menurut pendapat saya nggak karu-karuan gitu kan. Ini salah, dan saya juga mengkritik juga auditor-auditor negara, nggak begini loh kalian itu konsep prinsip kerjanya itu nggak seperti ini ya. Seolah-olah itu kriteria parameternya itu semuanya diserahkan ke penyidik. Enggak begitu auditor, saya bilang. Kalian independen loh, ya. Kalian boleh kok menolak itu permintaan untuk menghitung kerugian negara kalau menurut auditor ini bukan penyimpangan atau ada penyimpangan tetapi tidak mengakibatkan kerugian negara, bisa. Dan saya beberapa kali saya tolak itu permintaan ketika di BPKB ketika diminta untuk menghitung kerugian negara gitu loh. Jadi independensi seorang auditor itu juga menjadi hal yang sangat mutlak. Nggak bisa dia kemudian mendasarkan kriteria melawan hukum penyalahgunaan kewenangannya itu kepada penyidik. Kemudian dia tinggal menghitung. Auditor bukan kalkulator penyidik, bukan. Dia punya independensi penuh untuk menghitung kerugian negara itu, gitu. Jadi ini yang saya kadang-kadang ya agak dengan kawan-kawan di sana itu kan, gak begini kalian kerjanya, yang seperti itu. Jadi banyak hal ya persoalan penerapan pasal 2, pasal 3 ini, dan saya khawatir betul kalau masih seperti ini terus gitu kan, ya lama-lama nggak ada lagi nanti yang berani membuat putusan strategis itu kan, gitu kan. Ya udah main aman semua, ya gini-gini aja, ya, saya gini-gini aja udah digaji gede kok, gitu kan. Nggak seperti itu kan. Tapi kalau seperti itu kan, ya kan kita yang rugi, wajahnya gitu kan, rakyat yang rugi loh. Nah, ngapain kita bayar tinggi-tinggi kalau kerjanya duduk di ruang kerja? Kalau dia dibayar tinggi itu kan untuk berpikir, membuat putusan. Tapi ketika membuat putusan berinovasi kemudian berhadapan dengan ya itu tadi ketidakpastian hukum, ya kan konyol gitu kan. Wah, ini repot seperti ini, gitu kan. Mana yang harus kemudian menjadi pegangan kan gitu kan. Ini menjadi persoalan kita, dan saya pikir nanti diskusi kita ini bisa kita itulah elaborasi lebih lanjut lah ya, bagaimana sih sebaiknya itu. Saya nggak tahu itu putusan-putusan terakhir itu, dan saya 3 kali jadi ahli di Jakarta Pusat itu, saya terus terang ketika diminta closing statement setelah memberikan keterangan, saya sampaikan loh, saya agak prihatin majelis terhadap putusan-putusan yang saya baca ini. Terus terang saya agak mengelus dada. Saya sampaikan di depan persidangan loh, gitu kan. Karena apa? Ya menurut pengalaman keahlian saya, seharusnya ini bukan perkara korupsi. Menurut penilaian saya, kan saya boleh dong, ahli kan boleh berpendapat. Saya sampaikan, menurut pendapat saya nggak dapat esensi ini perkara ini korupsinya di mana, gitu loh. Termasuk menyangkut kerugian negara, karena saya pernah jadi auditor, saya bilang bukan begini loh caranya melakukan audit. Kalau menurut saya ini nggak bisa menjadi dasar untuk menuntut pengadilan kerugian negara, apalagi kerugian perekonomian negara. Saya kemarin bilang nggak ada dasarnya negara menuntut penggantian terhadap kerugian perekonomian negara. Perekonomian negara itu, waduh, itu menurut saya itu ilusi dan halusinasi, itu loh. Apa? Hanya asumsi-asumsi semua itu perhitungannya, dan nggak ada yang menikmati secara material, ya. Siapa yang menikmati terhadap kerugian perekonomian negara itu siapa? Karena apa? Pasal 2, pasal 3 kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara itu kan menjadi dasar untuk menuntut pengembalian kerugiannya, pasal 18 kan gitu kan. Dan sebanyak-banyak itu harta yang diperoleh, yang diduga diperoleh dari korupsi. Itu paling banyak seorang terpidana itu membayar ganti rugi itu sebanyak-banyaknya itu apa yang dia peroleh. Nah kalau dia ada korupsi dia mendapatkan apa-apa, yang nggak ada, dia diminta untuk mengembalikan kerugian negara. Tetapi kemarin tuntutannya untuk direksi PPN ya, mereka diminta membayar 5 miliar kan, 5 miliar ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian perekonomian negara, gitu kan. Dan saya baca laporan audit, laporan perhitungan kerugian perekonomian negara, asumsi semua itu, apa iya seperti ini gitu loh. Oke. Padahal jelas kan namanya kerugian keuangan negara itu kan putusan MK kan jelas, itu kan sifatnya itu pasti, ya pasti, jumlahnya pasti gitu, dan nyata. Nggak bisa asumsi-asumsi seperti itu kan, seperti itu. Oke. Mungkin itu. Oke. Daripada sudah mengetik nih, kayaknya sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang
bagus sekali. Kita kasih kesempatan ya buat Kanda Kurnia Ramadana. Jadi sebenarnya pertanyaan yang lebih mendasar adalah komitmennya dulu nih pemerintah era Pak Presiden Prabowo Subianto ini mau arahnya kemana? Apalagi kalau lihat kasus-kasusnya yang dari tadi kita bahas, kemudian tema kita hari ini soal bisnis, itu kan juga bisa berdampak sama investor. Padahal kita lagi menggenjot ekonomi kalau Pak Prabowo bilang begitu. Gimana coba silakan. Ya, terima kasih Mbak Tutu. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal pertanyaan tadi memang ada beberapa hal yang bisa diulas ya. Yang pertama, kalau tentang komitmen ada 3 poin besar. Yang pertama sebenarnya dokumen politik Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden sudah dituangkan di dalam Asta Cita. Poin nomor 7 itu terkait dengan reformasi penegakan hukum dan memperkuat aspek pemberantasan korupsi. Maka kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, ada aspek penindakan dan pencegahan. Sekalipun memang cabang kekuasaan eksekutif tidak boleh masuk dalam proses penegakan hukum, namun tadi Bang NJ sempat mention ada tindakan administratif dari cabang kekuasaan eksekutif yang masuk dalam ranah penegakan hukum. Tentu kebijakan itu dalam kerangka presiden sebagai kepala negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari dokumen politik tersebut, berulang kali presiden mengatakan ada keberpihakan yang amat sangat besar terhadap isu pemberantasan korupsi. Dua hal ini, satu dokumen politik, dua pidato-pidato dari presiden belum bernilai apapun. Belum ada pembuktiannya. Dan pembuktiannya hadir pada pekan yang lalu saat Mas Burhanuddin Muhtadi melansir survei indikator politik. Apa disebutkan dalam survei indikator politik tersebut? Salah satu tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, wabil khusus kepada presiden, nomor 1 adalah isu pemberantasan korupsi. Tentu datanya sangat mungkin disampaikan secara clear oleh Mas Burhanuddin Muhtadi. Kemudian juga potret kondisi pemberantasan korupsi itu sekitar 48,8% menilai baik dan sangat baik. Begitu juga kondisi penegakan hukum. Jadi dari 3 rangkaian tadi, dari mulai dokumen janji politik, kemudian narasi yang disampaikan oleh pemerintah dan terbukti dalam survei indikator, itu menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah soal pemberantasan korupsi. Kemudian Mbak Putu, dalam aspek penegakan hukum ada beberapa data yang menjadi capaian dari penegakan hukum sepanjang tahun 2025. Data ini bukan bermaksud untuk membangga-banggakan, akan tetapi dalam fungsi transparansi dan akuntabilitas kerja negara. Aset recovery yang kami potret dari seluruh aparat penegak hukum, saya rasa merupakan angka yang terbesar selama ini. Sepanjang tahun 2025, total aset recovery yang sudah masuk ke kas negara, bukan bersifat potensial tapi faktual, angkanya 28,6 triliun rupiah dari mulai rentang waktu Januari sampai Desember tahun 2025. Data ini didapatkan dari 3 aparat penegak hukum, dari Kejaksaan Agung sekitar 24 triliun, dari Komisi Pemberantasan Korupsi 1,53 triliun, dari Polri 2,37 triliun. Jadi total 28,6 triliun. Ini salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap penegakan hukum yang sudah mulai bergeser arasnya. Tidak hanya melihat pendekatan individu semata, tapi juga melihat pendekatan
indranya atau asetnya. Dan ini Mbak Putu selaras. Pekan lalu banyak pemberitaan memberitakan tentang video Mas Gibran, Mas Wapres terkait dorongan undang-undang perampasan aset. Ini undang-undang yang sudah tertunda cukup lama. Naskah akademiknya sepanjang ingatan saya itu tahun 2008 atau tahun 2010, dan itu juga menjadi komitmen pemerintah. Presiden berulang kali menyampaikan keinginan agar segera diundangkan, diikuti oleh Mas Wapres dan disambut oleh Bang Nasir Jamil dan kawan-kawan. 3 atau 4 pekan yang lalu disiarkan secara terbuka, Komisi 3 dengan badan keahlian memulai estafet pembahasan RUU perampasan aset, karena ini penting, bukan penting bagi pemerintah, bukan hanya penting bagi masyarakat, tapi bentuk dukungan suplemen dari pemerintah untuk aparat penegak hukum agar aras pemberantasan korupsi semakin kuat dan semakin mengikuti perkembangan hukum modern yang memindahkan dari pendekatan individu kepada pendekatan aset, dan ini juga sudah banyak contohnya di negara-negara. Bahkan Mbak Putu, terakhir terkait dengan RUU perampasan aset, problem selama ini adalah gap yang sangat besar antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti. Tadi Pak Alex sempat mention itu, dan pemerintah menangkap fenomena tersebut. Bahkan Mas Wapres mengutip data dari Indonesia Corruption Watch tentang rentang jarak yang amat sangat besar dari kerugian negara dengan uang pengganti, dan harus dijawab dengan mengundangkan undang-undang perampasan aset. Dan pemerintah tentu berharap pembahasan tersebut dapat memenuhi aspek meaningful participation. Tapi kalau kita lihat data juga nih Mas, ini kan indeks corruption itu kita turun merosot 3 poin. Itu gimana itu melihatnya? Iya. Walaupun survei Bernadette tadi news, tapi kan di sisi lain ada survei lain lagi juga yang menyatakan bahwa indeks corruption kita turun. Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu menyebut tentang peran serta masyarakat, baik peran serta dalam upaya mengkritik pemerintah, memberi masukan pemerintah, atau dalam bentuk apapun, sehingga apa yang disampaikan oleh Transparansi Internasional dan pemerintah tidak mungkin meragukan data itu. Karena rekam jejak Transparansi Internasional sudah panjang. Setiap tahun melansir data indeks persepsi korupsi yang menjadi acuan perbaikan di negara-negara lain. Maka itu soal indeks persepsi korupsi, pemerintah sepenuhnya menerima apa yang disampaikan oleh Transparansi Internasional, sembari melihat potensial apa yang ditawarkan oleh TI untuk dapat diperbaiki ke depan. Sebenarnya Mbak Putu, salah satu yang di-mention juga oleh Transparansi Internasional adalah pemulihan kerugian keuangan negara, dan itu yang sedang coba dijawab oleh pemerintah dengan cara mendorong undang-undang perampasan aset. Jadi tidak masalah sebenarnya ada penurunan skor dan penurunan peringkat di sana, namun yang ingin pemerintah sampaikan ya tidak masalah, kami tentu akan menghormati, membaca dan mempelajari lebih lanjut rekomendasi-rekomendasi dari TI. Udah begini, ya benar. Hampir salah kebanyakan panelnya ini. Ngalah-ngalahin dialog di Kompas TV gitu, panel-panelnya. Tadi dibilang katanya 48,8% itu baik dan sangat baik soal penanganan korupsi. Sebagai praktisi hukum, sepakat atau enggak? Atau bisa dikasih contoh lah di kasus-kasus yang sekarang masih berjalan gitu. Dan ini juga, atau misalnya kita ambil contoh misalnya soal Pertamina gitu ya, yang kalau bicara soal medsos itu lebih ramai daripada ruang sidang gitu. Nah, udah gimana menanggapi ini? Saya membaca berkas Pertamina itu, sebagian saya membaca, tentu nggak semuanya begitu ya. Saya mengikuti proses persidangan. Sejujurnya saya temukan, pertama kali yang saya temukan itu adalah pertanyaan yang muncul di pikiran saya, ini apa sih melawan hukumnya? Padahal kalau kita baca KUHP baru, jantung dari tindak pidana itu adalah harus ada melawan hukum.
itu jantung tindak pidana tuh yang harus ada dan wajib dibuktikan di KUHP baru. Sebenarnya secara teori sudah lama begitu. Nah, itu yang tidak saya temukan. Tapi saya nyambung sedikit ya apa yang disampaikan Pak Alex. Kebetulan riset saya waktu S2 di UGM baru lulus tahun lalu, ijazahnya asli ya, di tahun 2025 adalah tentang business judgment rule. Saya studi 5 putusan. 4 putusan diantaranya argumentasi business judgment rule itu diterima. Dan setelah saya cek di banyak putusan, studi fokusnya kan 5 putusan ya. Saya cek di banyak putusan, sejauh ini ya yang saya temukan, putusan pengadilan tipikor yang pertama kali mengatakan business judgment itu adalah di tahun 2012. Perkara tahun 2012, diputusnya 2013. Dan itu hakimnya Pak Alex. Jadi kalau Pak Alex mengatakan business judgment itu fasih sekali, saya membaca detail tuh pertimbangan putusannya di kasus Kotasi Nababan. Jadi Indonesia sebenarnya sudah mengenal konsepsi business judgment rule ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan itu sejak tahun 2007 ya, sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan indikator-indikatornya. Tapi pengadilan, ini kan ranahnya perdata nih, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengadilan di tindak pidana itu mengabsorb atau menyerap konsep business judgment ini pertama kali itu di tahun 2012. Barulah setahun kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan nih, saya catat di putusan MK nomor 22 18 September 2014. Jadi perkaranya 2013, diputus di 2014. Di sana MK tegas sekali mengatakan BUMN itu kalau menilai BUMN harus menggunakan paradigma bisnis. Jadi nggak bisa pakai paradigma pemerintahan menilai BUMN. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan paradigma pemerintah, indikator penilaiannya adalah government judgment rule. Kalau menilai bisnis, indikatornya adalah business judgment rule. Itu MK menegaskan secara konstitusional di putusan nomor 62 yang diputus di tahun 2014. Sejak saat itulah muncul perdebatan-perdebatan, tapi belum banyak yang berani dan belum konsisten ya putusan pengadilan. Tapi saya ingin kasih catatan, kenapa ini perlu saya sampaikan, agar yang mulia majelis hakim, agar institusi peradilan kita betul-betul berani secara objektif dan secara jernih memutus. Kalau di sektor bisnis ya pakailah indikator business judgment rule. Harapan ini ya, ini harapan dari kita semua saya pikir. Kasus Karen di Pertamina di Mahkamah Agung itu putusannya lepas karena memenuhi prinsip business judgment rule. Kasus Kotasi Nababan tadi yang sudah disebut di tingkat pertama itu divonis bebas. Kemudian ada kasus dana pensiun PT Pupuk Kaltim. Jadi itu juga diterima atau argumentasi business judgment rule. Dan yang banyak tidak mengetahui adalah kasus PT Bukit Asam di tahun 2023. Jadi Bukit Asam melalui anak perusahaannya melakukan investasi untuk bisa meningkatkan pendapatan dan lain-lain dari Bukit Asam. Jaksa penuntut umum tuntutannya nggak tanggung-tanggung. Kalah itu tuntutan kasus Pertamina kemarin. Pertamina kemarin berapa paling tinggi tuntutannya? Enggak, tuntutan penyiarannya, Pak. 18. Di kasus Bukit Asam ini jaksa penuntut umum menuntut 19 tahun. Cuma 1 tahun lagi udah ancaman maksimal tuh. Pasal 2 kan ancaman maksimalnya 20 tahun atau seumur hidup ya. Jarang itu seumur hidup. 19 tahun dituntut. Tapi hakimnya bilang apa? Hakimnya berani bilang nggak bisa, ini perdebatan di sektor bisnis nih, indikator investasi itu nggak bisa ditarik langsung ke pidana, dan direksinya sudah beritikat baik. Apa indikator itikat baiknya? Direksinya itu tidak melakukan keputusan bisnis itu untuk kepentingan dirinya sendiri, artinya tidak ada coy ya. Dan kemudian ketika ada ide soal investasi itu disuruh riset dulu nih ke bawah. Ada visibility study, dibahas di unit yang terkait, dan kemudian dilakukan negosiasi dan hubungan kontraktual. Bahwa pada saat itu investasi ada yang rugi, ya bisa saja, namanya investasi bisa untung, bisa rugi. Dan tahu nggak hakimnya memutus bagaimana dengan pertimbangan business judgment itu? Menurut majelis hakim,
tidak terbukti korupsi karena ini memenuhi prinsip business judgment rule, dan direksinya, direktur utama dan direktur keuangannya divonis bebas pada saat itu di tingkat pertama, dan hakim di kasasi itu berani menguatkan itu. Ini menurut saya adalah salah satu contoh dalam kasus Bukit Asam ini yang menunjukkan bahwa ada batasan yang dibuat bisa mungkin semaksimal mungkin agar lebih clear. Tindak pidana korupsi, oke, kita sedang sama-sama melawan korupsi dengan berbagai posisi kita, tetapi harus ada garis batas yang jelas antara tindakan dan keputusan bisnis. Karena logikanya begini, ada kesalahpahaman menurut saya. Ketika BUMN rugi, maka itu langsung dianggap kerugian keuangan negara. Padahal kan tidak. Ketika BUMN rugi, faktor penyebabnya bisa banyak. Bisa karena tindak pidana yang dilakukan, bisa karena memang rugi secara bisnis, bisa karena memang perhitungannya tidak akurat, bisa karena faktor yang lain. Jadi harus dilihat tuh faktor yang menyebabkan kerugian itu kalau BUMN rugi. Nah, kalau faktor yang menyebabkan kerugian adalah kesalahan direksi berbentuk kesengajaan, baru kita bicara tentang tindak pidana korupsi. Karena itulah teman-teman semua, ada 4 indikator business judgment rule. Di Undang-Undang PT di pasal 97 ayat 5 itu disebutkan 4 poin itu, diperkuat kemarin di Undang-Undang BUMN, di Undang-Undang 1 tahun 2025. Pertama, kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan. Undang-Undang BJR bilang kesalahan atau kelalaian. Kalau di Tipikor nggak boleh ada kelalaian, hanya kesengajaan nih bentuk kesalahan. Jadi kerugian itu betul-betul harus disebabkan karena adanya faktor kesengajaan tadi, harus dibuktikan tuh secara detail. Yang kedua, karena ini batasan pentingnya, yang kedua harus ada itikat baik, indikatornya tadi sudah banyak. Yang ketiga, tidak ada konflik of interest. Yang keempat, ada upaya dari direksi untuk mencegah kerugian atau berlanjutnya kerugian itu. Apakah ini dibahas di persidangan beberapa perkara yang terkait dengan pelaku usaha? Mungkin dibahas, tapi apakah didalami lebih lanjut? Yang kita lihat adalah berkutat pada aspek prosedural. Kemudian pertemuan-pertemuan dalam bisnis langsung ditafsirkan sebagai persekongkolan. Apa iya semua pertemuan adalah persekongkolan? Wartawan tiap hari ketemu orang. Atau pebisnis namanya marketing, kalau nggak ketemu orang, kalau marketing itu duduk di meja aja, marketing perusahaan duduk di meja aja, nggak bakal mungkin dapat kerjaan. Itu memang tugasnya. Artinya pertemuan itu harus dilihat konteksnya, apa sih yang dibicarakan saat itu. Nurunin harga, nyingkirin pesaing, atau seperti apa, itu kan harus dibuktikan. Dalam sejumlah perkara bisnis, itu yang kita lihat tidak clear dan tidak terbukti. Nah, saya mau masuk di satu poin lagi. Ini lanjut dari isu yang pertama saya sampaikan. Teman-teman semua, ada satu prinsip dasar yang sering dilanggar saat ini, dan itu bahaya sekali. Kita sering dengar soal prinsip legalitas. Legalitas itu bukan sekedar tentang harus ada aturan dulu untuk kemudian orang bisa dipidana. Tidak. Salah satu poin dari legalitas adalah serta aturannya harus jelas dan tidak multitafsir. Untuk poin ini kita perlu lihat lagi ke belakang nih. Dulu pada zaman Romawi sebelum azas legalitas ada yang disebut dengan istilahnya saya tulis nih di sini biar nggak salah gitu ya. Crimine extraordinari. Artinya adalah kejahatan yang tidak disebut di undang-undang. Jadi pada zaman Romawi ada istilah kejahatan yang tidak disebut dengan undang-undang, sehingga hukum pidana itu digunakan sesuai dengan kehendak raja. Artinya kalau raja nggak suka sama Anda, maka Anda akan dipidana, dicarikanlah aturan pidananya, dicarikanlah tafsirnya. Muka Anda nggak enak dilihat misalnya seperti itu, atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau seperti apa. Setelah itu para ahli hukum berpikir dan bicara, ini bahaya sekali nih kalau raja atau aparatur negara bisa sewenang-wenang mengatakan orang melakukan pidana. Lahirlah prinsip orang nggak bisa dipidana kalau nggak ada aturannya terlebih dahulu. Jadi prinsip legalitas itu sebenarnya
bukan senjata untuk penegak hukum untuk mempidana orang. Prinsip utamanya adalah untuk melindungi warga negara agar aparatur tidak sewenang-wenang mempidana orang, harus jelas aturannya. Persoalannya, bagaimana kalau aturannya nggak jelas dan multitafsir? Siapa yang sebenarnya bisa membuat aturan mana pidana, mana tidak? Yang bisa membuat aturan, yang berwenang membuat aturan itu anggota DPR. DPR bersama pemerintah, pembentuk undang-undang. Bukan jaksa, bukan polisi, bukan pengacara, dan bukan hakim. Artinya, tafsirkanlah sebuah aturan hukum itu sejelas-jelasnya, buat aturan hukum itu sejelas-jelasnya, dan jangan ditafsirkan dengan semangat, cenderung semangat untuk menghukum. Nah, ini yang saya pikir bahaya sekali kalau kita bicara tentang norma abstrak, norma karet, business judgment rule tidak diterapkan secara konsisten. Dan satu lagi, poin terakhir yang juga sangat penting adalah pemisah yang paling tegas antara pidana dan non-pidana, apakah administratif ataupun bisnis, adalah mens rea berupa kesengajaan. Kenapa? Waktu Presiden waktu itu mengkoreksi putusan ASDP, saya nggak berani langsung bicara, nggak berani langsung komen atau buat statement tertentu. Saya tunggu putusannya. Dan ternyata di putusannya itu dibunyikan, hakimnya sendiri, bukan hakim yang dissenting ya, hakimnya sendiri nggak yakin kasus ASDP ini dengan terdakwa Ira ini adalah perbuatannya dilakukan secara sengaja. Hakimnya bilang itu kelalaian berat. Artinya tanpa Presiden turun tangan, mestinya putusan di tingkat pertama itu adalah putusan lepas. Akhirnya Presiden harus turun tangan, meskipun saya nggak tahu juga latar belakang Presiden turun tangan, apakah karena heboh atau betul-betul isu hukumnya. Poinnya apa? Untuk memisahkan mana sektor bisnis, mana administrasi, dan mana pidana, harus betul-betul dibuktikan tuh mens rea berupa kesengajaan. Karena itulah salah satu dinding utama pembatas sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara agar tidak dikriminalisasi dan tidak dipidana sesuka-sukanya aparatur atau sesuka-sukanya negara, atau kalau di zaman Romawi sesuka-sukanya raja. Itu. Oke, baik. Kesengajaan yang harus kemudian diperhatikan terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan dulu sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Sebenarnya udah ada beberapa tips ya, tapi boleh kalau dari teman-teman ada yang bertanya dulu satu permen, karena kita sedang bulan puasa, jangan lupa gitu ya, saking serunya diskusi kita lupa buka puasa, jadi waktunya terbatas. Silakan, ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh? Tutup puasa saya Mau tutup puasa ya? Mau lanjut lagi. Boleh? Nama sama biar masuk begitu. Ketika direksi terkena sangkut komisioner atau sebagainya, itu kan juga berhubungan dengan iklim investasi gitu. Nah itu gimana sih iklim investasi kan berdampak dengan kondisi penegakan hukum yang saat ini, kemudian buat negara sehingga jalan pemerintah sendiri kemudian seperti apa? Ini kan pasti kan berdampak dengan keuntungan seperti itu. Terus kedua untuk mengusir, ini kan tadi ada udara bilang banyak hakim yang dissenting opinion terhadap putusan itu. Terus di Indonesia juga banyak rumah soal dakwaan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang bermunculan. Terus kita tanggapan dari komisi 3 fenomena itu seperti apa dari penelitian hukum yang dinilai terlalu populer. Terima kasih. Ya, selamat sore. Saya Ana dari Ponto.
tadi kan udah disoroti prinsip business Dutch manual yang inkonsistensi penerapannya. Nah itu tuh terus solusinya gimana gitu? Apakah perlu dimasukkan ke UU Tipikor atau gimana tuh? Kenapa kok majelis hakim ini pertimbangannya beda-beda di setiap perkara, ada yang memutus lepas, ada yang enggak. Kemudian tadi sempat disinggung soal undang-undang RUU perampasan aset. Nah di satu sisi kan ini bagus juga untuk mengetahui harta karun, tapi di sisi lain ini bisa jadi alat pembubuk kekuasaan. Terus gimana upayanya supaya hal tersebut tidak terjadi? Terima kasih. Satu lagi deh ya. Itu sebenarnya ada ini nggak sih Pak, atau normatif atau mungkin etis terkait kalau dia tidak ada itu misalnya dari penyidik minta apa terus diturutin gitu. Terus tadi kan tadi kalau saya lihat melakukan firman sampai dari kita ternyata nggak benar-benar gitu. Dan saya lihat ada kecenderungan mereka didikte oleh penyidik kayak gitu. Artinya mereka bisa didikte ada relasi kuasa dong Pak, antara lembaga yang belum mendapat pendidikan di itu dan meminta apakah maksudnya Pak itu apakah memang ada relasi kuasa antara lembaga sama Pak Alek, lama itu gimana? Terima kasih. Oke, tadi ada 3 pertanyaan. Boleh yang pertama ke Bang Nasir dulu. Soal tadi dakwaan yang banyak ternyata tidak sesuai. Komisi 3 bagaimana tanggapannya? Terutama ini kan mitra Komisi 3 juga. Apa koordinasi pengawasan dan koordinasi seperti apa yang kemudian dilakukan supaya kayak tadi juga sempat disinggung ada batasan yang jelas nih. Biar nggak malu juga kan marwahnya APH ini gitu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini ya. Kan kalau kita ditanya untuk apa ada hukum, kan begitu ya. Ya filosofinya kan, ontologinya itu untuk apa ada hukum? Untuk ada keadilan. Ya kan? Yang paling utama itu untuk apa ada hukum kan supaya ada keadilan. Begitu. Nah, karena itu ya kalau kita lihat asas-asas hukum itu jelas bahwa ada satu asas yang mengatakan bahwa pembuktian dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Nah, pertanyaannya apakah selama ini asas itu sudah dipraktikkan atau belum? Jadi begitu pentingnya asas ini ya, sehingga kemudian ya karena hukum ini nanti akan bersinggungan dengan kezaliman dan keadilan begitu ya. Oleh karena itu asas itu menunjukkan bahwa pembuktian dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Nah, itu kita bisa berimajinasi dengan asas itu, ya. Sehingga harus mutlak itu harus jelas, ya. Sehingga kemudian tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan. Nah, ketika ada keraguan dalam benak orang tadi itu bilang ya udah nanti bawa aja ke pengadilan biar pengadilan yang memutuskan, ya kan? Dilemparnya kepada hakim. Ya kan, dilemparnya kepada hakim. Hakim pun bingung, dia mau putuskan bebas, diserang pula nanti sama orang. Dianggap pro dengan ya, koruptor, ya, atau pro dengan koruptor, ya, tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Jadi ada kegamangan gitu ya. Nah, karena itu memang sepertinya kita sudah mulai lepas, ya, mulai tidak merujuk kepada asas hukum selama ini begitu ya. Jadi hukum begitu sangat tegang gitu ya, sangat kaku sehingga kemudian dia mudah disetir ke kiri dan ke kanan, ya, mudah dimanfaatkan, ya, mudah didikte oleh kekuasaan, ya. Oleh karena itu memang tidak ada tidak ada kata lain kecuali independensi, dan ini sekali lagi memang hal-hal yang memang oleh sebagian orang udah kuno bicara seperti itu gitu ya, udah nggak zaman lagi bicara seperti itu.
Nah ini masalah. Jadi ketika ada hukum itu, ya karena sebenarnya ya tadi itu supaya ada keadilan, dan keadilan itu sesuatu yang esensi dalam kehidupan manusia, sangat esensi dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya orang butuh hukum gitu. Ya, kalau kita lihat filosofinya, ya dulu kan tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Lalu ada hadirnya hukum, apalagi hukum positif untuk mengatur ya kehidupan manusia supaya ada keadilan, sehingga kemudian hukum tidak menjadi lorong-lorong gelap bagi pencari keadilan. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa soal ini penting ya, asas hukum tadi. Yang kedua, mungkin ini ada apa namanya kurnia ya. Nah sekarang kita lihat mindset negara, dia mau jadikan BUMN itu sebagai tempat mencari keuntungan atau sebagai bahagian dari pelaksanaan pembangunan, gitu kan? Ya. Jadi BUMN ini mau cari keuntungan atau seperti apa gitu? Badan usaha milik negara ini, ya diarahkan untuk mencari keuntungan, ya di mana negara berbisnis, atau seperti apa? Atau dia hanya bahagian dari pelaksana pembangunan? Di mana ya dia di situ mengendalikan, ya ada proses pengendalian di sana, ya ada proses investasi di sana, ada proses kerjasama di sana, ada soal penataan aset di sana yang kalau dikerjakan oleh kementerian nggak sanggup kementerian begitu kira-kira. Jadi kalau di daerah ada BUMD, ketika diserahkan kepada dinas dia nggak bisa menjangkau ke hal-hal yang di luar tupoksi kedinasan tadi itu, sehingga dibutuhkan badan usaha milik daerah untuk melaksanakan pembangunan tadi itu. Nah itu pertanyaannya. Jadi kalau kemudian orientasi negara masih menjadikan badan usaha milik negara ini sebagai entitas bisnis, ya harus meraih keuntungan, ya pasti tadi itu, ya kan, pasti orang berusaha untuk cari untung, ketika rugi, dicari ini, jangan ada main kau ya kan. Jadi ketika rugi, ya disuruh, APH, coba kau lihat dulu itu, ya kan. Jangan-jangan main dia itu, ya kan, kira-kira begitu. Padahal sudah ada rule-nya tadi, ya kata Febri tadi sudah ada rule-nya, ya sudah ada rule-nya bahwa ini begitu. Ya tapi dicari saja, dipaksa dia, ya dipaksa untuk didapat, ya. Jadi bukan nanti bagaimana nanti aja, ya kan? Bukan nanti bagaimana, kan itu kan pertanyaan. Bagaimana nanti aja, ya kan? Jadi itu. Nah, jadi lagi itu. Jadi ini penting sebenarnya. Jadi di daerah-daerah juga, tadi saya sempat ngobrol ya dengan Febri dan Pak Alex. Di daerah-daerah juga APBD-nya itu banyak silpa, ya. Karena tidak ada keberanian kuasa pengguna anggaran ya untuk menjalankan anggaran itu, karena khawatir dikriminalkan, ya khawatir karena pimpinan nanti nggak mau bertanggung jawab ya kalau ada apa-apa dengan kuasa pengguna anggaran itu. Akhirnya mereka berpikir, daripada aku kena, katanya kan, daripada aku kena, ya udahlah biarin aja anggaran itu nggak digunakan. Siapa yang merasakan dampaknya? Masyarakat. Karena uang tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. Ini masalah. Nah makanya sekali lagi memang perlu ya perubahan mindset tadi itu. Kalau negara masih melihat pada badan UMN ini hanya semata-mata ya untuk mendapat keuntungan, mengejar keuntungan, maka ketika ada kerugian, wah orang menyerang dia gitu. Ketika ada untung ya slow-slow saja, kira-kira gitu kan, slow-slow saja, tidak ada kehebohan dan sebagainya. Ketika ada kerugian kemudian dilansir oleh media, dihebohkan oleh di dunia maya ya, kemudian menjadi ketertarikan masuk dan lain sebagainya. Lalu apalagi tadi misalnya kalau ada minus independensi atau near independensi bagi seorang auditor misalnya, ya padahal itu penting sekali. Tadi Pak Alex sudah mengingatkan kita, ya bahkan beliau sudah mengatakan ya kepada auditor bahwa dia independen begitu, tidak bisa disetir ke kiri ke kanan, ya kan. Nah jadi jangan sampai sindiran daripada Adam Malik almarhum, semua bisa diatur. Jangan ditaruh dulu mic-nya Bang. Masih ada satu pertanyaan lagi tadi dari Amal Tempo soal solusi. Apakah kemudian jalan keluarnya independensi satu hal, tapi apakah kemudian jalan keluarnya perbaikan tipikor? Saya pernah mengusulkan juga sebenarnya, walaupun tidak secara formal ke beberapa orang yang saya temui dari mitra kerja. Kan kalau kita lihat persidangan tipikor misalnya, ya di luar misalnya entitas bisnis tadi, itu pasal yang dikenakan itu hampir semua sama. Hampir semuanya sama itu pasal yang dikenakan ya kepada terdakwa tadi itu. Saya bertanya kepada negara, kenapa negara tidak kemudian mengevaluasi kenapa orang bisa kemudian melanggar melawan hukum
ya melawan hukum dengan norma tadi itu. Kenapa? Kenapa nggak dicegah begitu? Ya, kenapa nggak dicegah? Nah, sekarang kan kita suka suka menindak, ya, mencegahnya kan tidak, gitu ya. Jadi di KPK misalnya ada program pencegahan, tapi kan itu sosialisasi, edukasi, gitu kan. Tidak ada sistem yang kemudian mencegah orang untuk tidak melakukannya. Nah, baru-baru ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seorang dosen di Universitas Brawijaya Malang. Ya, tadi saya sempat sampaikan juga kepada Pak Alek dan Mas Febri soal rule of algorithm, ya, algoritma. Ya, jadi sekarang itu bisa mengarah ke situ begitu. Jadi teknologi ini, ya, teknologi itu, ya, yang bisa memecahkan masalah, yang bisa kemudian memutuskan pendapat, gitu ya, memberikan pendapat. Jadi negara itu, ada Mas Kurnia, negara itu memang harus memikirkan itu. Kalau untuk entitas bisnis tadi itu, sehingga orang tidak, jadi yang itikat baik, kemudian prinsip kehati-hatian, kemudian tidak ada konflik kepentingan, itu ditunjang oleh kemampuan teknologi tadi itu, ya, sehingga nggak bisa macam-macam begitu, nggak bisa macam-macam. Jadi orang tidak korupsi itu bukan karena pilihan moral, tapi karena teknologi tidak bisa membuat dia melakukan itu begitu, bukan karena pilihan moral begitu. Ya, sehingga nanti orang bertanya apakah itu perbuatan hukum ketika orang misalnya tidak melakukan satu bukan karena pilihan moral, bukan karena dia orang baik, tapi karena teknologi itu tidak bisa membuat dia seperti itu begitu. Nah, ini harus dipikirkan oleh negara gitu, ya. Nah, ini penting, walaupun kita tidak harus menuhankan AI gitu, ya, tidak harus menuhankan, karena orang khawatir sekarang dengan adanya AI orang takut dia menjadi Tuhan baru dalam kehidupan. Tetapi kalau Tuhan dalam tanda kutip bisa memberikan kebaikan kepada manusia, why not? Kenapa? Begitu, tidak seperti itu kita lakukan. Nah, karena itu negara harus memikirkan itu supaya negara bergerak di pencegahan, gitu loh. Pencegahan, sehingga tidak bergerak lagi di penindakan. Pencegahan itu penting. Jadi misalnya penyelamatan dengan pemulihan keuangan negara itu kan beda, ya. Kalau penyelamatan dia udah selama balik sana kau, kira-kira begitu. Kalau pemulihan sudah, ya, dikembalikan lagi, kan itu pemulihan. Orang udah sakit dipulihkan begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu perlu, ya, yang namanya preventif tadi itu. Preemptif dan preventif itu penting. Nah, karena itu salah satunya dalam pandangan saya, ya, itu adalah menghadirkan teknologi di mana orang tidak melakukan itu bukan semata-mata karena pilihan moral, tapi memang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di samping memang juga tadi kita pertimbangkan untuk merevisi, ya, dan kemudian memberikan kejelasan. Karena selama ini memang ya cukup jelas gitu ya. Jadi memang ya harus diakui juga, ya harus diakui demokrasi itu mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat, dan kemudian hasil yang didapat di parlemen, ya itu juga, ya saya nggak panjang lebar lah, ya, kita semua sudah sama-sama tahu, ya, bahwa demokrasi mengalami degradasi dan itu berdampak terhadap orang-orang yang kemudian masuk ke parlemen. Barangkali demikian. Terima kasih. Oke, nah itu sebenarnya bisa tuh di doorstep nanti kalau udah keluar. Kira-kira apa tuh maksudnya, arahnya kemana? Oke, nah ini yang sebenarnya pertanyaan paling banyak adalah untuk Mas Kurnia Ramadana, ya. Bukan yang dari sana bertanya, dari yang pakai jas hitam putih juga bertanya soalnya. Jadi saya rangkumin juga pertanyaannya. Jadi gimana? Negara akan melakukan apa, Mas? Karena tadi kalau pertanyaannya misalnya yang disampaikan Umam RRI itu disampaikan kalau ketika hukumnya nggak jelas, direksi kemudian takut untuk berinovasi, ya investor mundur. Terus gimana dong negaranya? Sebenarnya di dalam undang-undang BUMN yang baru itu sudah ada beberapa klausula terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamil tadi, dan juga penekanan agar penegak hukum tidak abuse of power dalam proses bisnis di internal badan usaha milik negara. Karena ada beberapa penekanan di sini. Misalnya tadi kalau kita bicara tentang tujuan berdirinya BUMN itu diletakkan nomor 1 di pasal 2 ayat 1 huruf A adalah memperoleh keuntungan. Namun ada pembatasan di pasal 2 ayat 2 disebut kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Jadi kebetulan beberapa kali sempat membaca tentang business judgment rules
iklim pemberantasan tindak pidana korupsi memang selama ini menjadi problematikanya garisnya itu terkadang terlalu tipis. Maka dari itu di pasal 3Y Undang-Undang BUMN disebut Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan ini penting kerugian sebagaimana dimaksud bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Jadi penekanan dalam pasal ini sebenarnya sudah mengingat tentang business judgment rules. Sepanjang iktikadnya baik, due prosesnya sudah dilakukan, kajian-kajian internalnya sudah dilakukan, ada konsensus antara direksi dan komisaris juga sudah tahu, mestinya penegak hukum tidak masuk lebih lanjut untuk memproses hukum. Tinggal bagaimana nanti pembuktian di prosesnya itu. Jadi posisi pemerintah adalah berharap iklim investasi tidak terganggu dengan penegakan hukum yang tidak tepat. Namun di waktu yang sama juga, jika memang ada terbukti bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi, jangan juga gunakan business judgment rules. Jadi posisi pemerintah sebenarnya berada di satu sisi menekankan agar iklim investasi jangan sampai terganggu karena ada penegakan hukum yang tidak objektif, tapi di satu sisi jangan juga menjadikan alasan business judgment rules ketika ada praktik korupsi. Karena sering juga seperti itu, ada praktik korupsi dan memang jelas angkanya besar, yang dibawa adalah business judgment rules. Posisi pemerintah ada di sana dan sudah ditekankan di dalam undang-undang BUMN yang baru. Saya masuk pertanyaan kedua Mbak, soal perampasan aset tadi. Bagaimana perampasan aset ini agar tidak abuse of power? Sebenarnya undang-undang perampasan aset ini adalah turunan dari konvensi PBB melawan korupsi. Ada mandat kepada negara peserta tahun 2003 dan sudah kita ratifikasi tahun 2006 untuk dapat membuat aturan yang bisa memidana dengan titik tekannya pada aset. Maka dari itu nanti PR-nya ada di Bang Nasir Jamil nanti dalam undang-undang perampasan aset, bagaimana memastikan misalnya pertanyaan pertama, karena kita bicara tentang penegakan hukum aset, ada nilai aset yang harus kita jaga. Maka dari itu prosesnya harus yang nomor satu adalah asas kepastiannya, khususnya kepastian waktu. Misalnya di dalam undang-undang tipikor itu, dalam proses persidangan tingkat satunya ada batas harinya. Barangkali itu bisa diadopsi dalam undang-undang perampasan aset. Kemudian yang kedua misalnya soal lembaga mana nanti yang akan mengelola aset. Itu ada beberapa diskursus nanti yang saya rasa cukup seru untuk kita ikuti bersama di DPR dan di Badan Keahlian, dan juga bagaimana nanti ke depan penegakannya. Apakah berbasis, karena ada problem Bapak itu yang soal kekhawatiran ya. Kekhawatiran itu kan kekhawatiran abuse of power. Jangan sampai justru undang-undang perampasan aset ini berbasisnya harus jelas nih. Apakah berbasis kekhawatiran atau berbasis proses pidana terlebih dahulu. Jadi intinya pemerintah berharap agar ada satu instrumen hukum yang dapat memidana aset seseorang jika orang tersebut buron ke luar negeri. Karena selama ini penegakan hukum kita stagnan terhadap orang-orang yang kabur ke luar negeri. Undang-undang tipikor boleh yang menggunakan konsep pelanggaran in absentia, tapi faktualnya itu jarang dilakukan. Jadi kalau undang-undang perampasan aset itu bisa lebih cepat, efektif, efisien untuk merampas aset hasil tindak pidana ekonomi, tidak hanya korupsi. Perampasan aset bicara soal narkotika,
narkotik, terorisme dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi concern dari pemerintah, dan pemerintah berharap diskursus itu dapat segera terbangun di Komisi 3 DPR itu, Mbak. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup, ini tadi ada pertanyaan sebelumnya bisa dijawab singkat saja sih, Pak Alex. Jadi auditor itu tidak independen dan menjadi kalkulator kalau dari kacamata Pak Alex. Singkat saja Pak, sementara ini kita buka peluang. Tutup banyak banget mau komentari banyak hal. Ya, sebetulnya apa cara kerja auditor itu kalau menyangkut audit investigasi itu harus ada refleks dulu. Refleksnya apa? Kerugian. Jadi kerugian dulu yang diketahui, gitu kan? Tadi Pak Sri bilang kerugian itu bisa macam-macam, ada korupsi, ada salah perencanaan, kegagalan perencanaan, atau bencana alam, atau kecelakaan, kan itu semua menyebabkan kerugian, ya kan? Itu dulu proses awal auditor itu harus ada kerugian dulu, ya kan? Entah itu kerusakan jalan, ini jalan kemarin baru di aspal 3 bulan, kena hujan sekali, kenapa aspalnya udah hancur? Nah, berarti kan ada persoalan kan di sini kan? Baru dilakukan audit investigasi, kan gitu kan? Apakah ada penurunan spek dan lain sebagainya. Jadi bukan semata-mata ada pelanggaran hukum dulu yang kita kejar. Ada pelanggaran hukum kalau nggak ada persoalan, buat apa? Nggak ada masalah kan? Kan gitu kan? Karena apa? Ada melawan hukum, memperkaya orang lain, belum tentu merugikan keuangan negara loh, gitu kan? Penunjukan langsung, ya kan? Aturannya mengatakan misalnya itu harus dilelang, tapi ditunjuk langsung perusahaan itu, ya kan? Dan perusahaan itu mengerjakan proyek dengan benar, dilakukan audit, prestasinya bagus, keuntungannya pun normal, standar. Ada nggak kerugian negara? Nggak ada. Tapi hal-hal seperti ini sering menjadi perkara pidana, dan perusahaan yang mengerjakan tadi diminta mengembalikan keuntungan yang dia peroleh, padahal dia memperolehnya itu dengan cara yang wajar, keuntungannya pun wajar. Nah ini kan konyol kadang-kadang, gitu kan. Jadi melawan hukum, memperkaya orang lain, belum tentu merugikan keuangan negara. Nah, itu yang harus dicamkan, harus para penyidik itu harus tahu kan, seperti itu, gitu kan. Jadi nggak serta-merta ya melawan hukum baru kemudian dicari kerugian negara. Itu cara berpikir yang menurut saya terbalik, salah. Cari dulu kerugian negaranya dulu, ya kan, baru kenapa ada kerugian negara, kenapa perusahaan itu rugi, kan seperti itu. Banyak hal kan seperti itu. Nah, auditor, saya tidak mengatakan bahwa auditor itu disetir kan, gitu kan, oleh penyidik, enggak lah kan seperti itu. Cuma mungkin ya apa ya pemahamannya atau seperti apa saya nggak ngerti ya. Karena apa? Saya waktu jadi investigator audit investigasi itu minimal pengalaman audit itu 10 tahun baru didiklatkan sebagai auditor investigasi atau forensik audit, gitu kan. Di situ kita juga belajar bagaimana proses penyidikan. Kita juga belajar bagaimana proses hukumnya itu, gitu. Jadi pemahamannya itu tidak hanya semata-mata audit, tapi juga kerangka hukumnya kita pelajarin semua di situ. Jadi nggak bisa seorang audit ketika diminta penyidik, gitu kan, kemudian apa sih perbuatan melawan hukumnya apa, ya kan, gitu. Kemudian dia menerima begitu saja. Karena apa? Di dalam audit investigasi itu proses pembuktiannya itu timbal balik. Oke, ada satu sisi yang menyalahi ketentuan. Auditor harus mencari sisi yang baik, yang lain untuk memastikan bahwa penilaian kesimpulan akhir hasil audit itu objektif. Jadi dari dua sisi, ya, pembuktian timbal balik, pembuktian yang menyalahkan, tetapi auditor juga harus punya pandangan bagaimana kalau ada bukti yang lain yang menghilangkan atau mengeliminir kesalahan-kesalahan itu. Nah itu yang harus dicari, ya kan? Seperti perkara apa konfirmasi, klarifikasi itu harus, ya, tidak bisa hanya mendengarkan atau membaca BAP kemudian menyimpulkan, tidak bisa, harus dilakukan klarifikasi, verifikasi, kan gitu kan. Itu jadi dasar-dasar audit itu seharusnya sudah diketahui, sudah dipahami oleh seorang audit, sehingga apa, dia nggak bisa hanya menerima
hasil penyidikan kemudian dia tinggal menghitung, menambah, menjumlah, mengurangkan, membagi. Ya kalau situ ya, suruh aja anak SMA itu kan, buktinya seperti ini, tambah, kurang, dan bagi, selesai kan itu. Nggak seperti itu, auditor nggak seperti itu. Sama saya ingat ketika kuliah itu ya namanya bahwa independensi auditor itu adalah mahkotanya auditor, independensi itu. Gitu. Itu ya nggak bisa tidak. Ya, nggak bisa tidak, seorang auditor harus independen. Kalau memang dia di dalam audit tidak menemukan kerugian negara, atau yaitu menurut pendapat audit unsur yang melakukan penyimpangan tadi itu tidak berdampak mengenai kerugian negara, atau kerugiannya itu tidak begitu material. Kenapa? Konsep audit itu kan juga ada prinsip materiality, kan gitu kan, masih dalam batas-batas yang wajar, ya kan itu. Nah, itu seharusnya tidak sampai ini perkara kemudian dilibatkan. Saya yakin audit BPK, BPKP itu kalau baca itu kan audit itu kan, ketika ditemukan kerugian kan ada kewajiban untuk menyetorkan. Nah, kalau itu kemudian mau dinaikkan ke pidana semua, waduh, nggak bakalan selesai misalnya. Inspektorat daerah itu baca aja auditnya, pasti ada temuan-temuan yang meminta itu untuk melakukan penyetoran. Nah, kalau digali lagi pasti ada penyimpangannya. Apakah penyimpangan itu kembali lagi kalau pidana mensreanya niat. Kalau kelalaian seorang misalnya vendor, volumenya kurang pekerjaannya itu, kan gampang, tinggal vendornya itu suruh memperbaiki kerjaannya, diawasi. Ya kecuali ditemukan bahwa ada penurunan volume, kekurangan volume karena dia ngasih ke PPK dan lain sebagainya, kan seperti itu. Kalau itu kan jelas korupsi, ada pesongolan dari awal kan gitu kan. Tetapi ketika jumlah volumenya berkurang dan dalam proses semuanya sudah oke, nggak ditemukan gratifikasi dan lain sebagainya, tinggal disuruh udah perbaikin aja kerjaanmu, kita awasi lagi. Kalau mau diberikan sanksi, udah tahun depan kamu nggak boleh ikut tengah, nggak bertender. Kan begitu. Jadi sanksi itu tidak harus masuk ke penjara atau masuk ke pengadilan tipikor dan lain sebagainya. Ya, ini kadang-kadang saya merasa undang-undang tipikor itu seolah-olah jadi apa ya, kayak teh botol itu iklannya itu kan. Apapun makanannya, minumnya teh botol, apapun pelanggarannya penyelesaiannya undang-undang tipikor. Kan seperti itu, kesannya seperti itu kan. Padahal ada pasal 14 loh. Ada pasal 14. Kalau di undang-undang lain menyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan itu merupakan korupsi, baru berlaku undang-undang tipikor. Tetapi ketika undang-undang itu tidak menyebutkan secara eksplisit dia menunjukkan diri pada undang-undang korupsi, ya udahlah undang-undang perbankan, ya udah itu pidana perbankan, kan gitu. Undang-undang pertambangan, undang-undang lingkungan hidup, ya udah itu kan menyangkut undang-undang lingkungan hidup. Makanya di putusannya siapa ya, Surya Dharmadi kalau nggak salah itu kan, MA kan menolak kerugian negara yang diakibatkan oleh degradasi tanah, kan itu, degradasi penurunan tanah akibat beralih fungsi hutan menjadi ladang sawit itu. Menolak dia, ini undang-undang lingkungan, tapi kan enggak. Langsung aja kan ambil semua, dirampas semua kan. Nah jadi kan kita nggak ngerti, makanya mau saya bilang ini hal seperti ini buat pengusaha ya, terus kepastian hukumnya di mana gitu loh. Orang pasti akan menanyakan, apalagi kemarin itu kan ada penertiban kawasan hutan kan, tiba-tiba main cita semuanya, lu kan bingung juga kan, apalagi kemudian mau dialihkan ke BUMN. Nah kalau itu menjadi penyebab banjir kemudian dialihkan ke BUMN, kan banjir juga, kan gitu kan, nggak menyelesaikan persoalan kan, gitu kan. Kalau menjadi persoalan itu menjadi penyebab banjir, mestinya diambil alih, dihutankan kembali, itu baru benar, ya kan. Tapi kemudian diambil alih, kemudian akan diserahkan BUMN, terus apa penyelesaiannya seperti apa, kan begitu. Jadi ini banyak hal yang menurut saya, ya saya sekedar mengikuti aja, membaca ini kok gimana sih penegakan hukum menurut saya, penilaian saya itu ini ya itu tadi undang-undang tipikor seolah-olah menjadi ya satu-satunya cara yang paling efektif untuk merampas aset masyarakat atau BUMN gitu ya. Dan kita punya tanggung jawab ya untuk ya bagaimana memperbaiki situasi seperti ini gitu kan. Dan kita juga berharap hakim itu berani gitu kan, beranilah gitu. Kalau memang nggak terbukti ya bebas lah gitu kan, seperti itu. Saya waktu jadi hakim belasan kali bikin disanding kan, sampai dimusuhin sama Mas Kurnia itu kan.
Jadi hakim koruptor buat saya nggak masalah itu begitu. Terus saya nggak terpengaruh loh dengan seperti nggak terpengaruh, saya masih bisa tidur nyenyak. Karena apa? Saya nggak punya konflik kepentingan, saya pastikan itu, gitu kan. Dan pertimbangan hukum saya bisa dibaca terbuka kok, gitu kan. Silakan bandingkan mana putusan yang hukum, mangan di sini saya bisa silakan kaji, gitu. Jadi itu saja. Jadi kenapa harus khawatir, gitu kan? Diperiksa KY kan ada, gitu kan. Wah nanti diperiksa KY Pak, nanti diperiksa Bawas, periksa saja, gitu kan. Memang apa? Harusnya seperti itu, hakim itu kan. Tapi ya mungkin buat Pak Jamil, saya melihat ini Pak Jamil kan, kenapa para penegak hukum kita itu sepertinya itu apa? Ya dia nggak berani menentang maunya pimpinan, ya kan itu kan. Karena apa? Saya lihat karirnya itu sangat bergantung dengan atasan, gitu kan. Polisi, jaksa, hakim itu, mereka khawatir, ya. Kalau saya bebaskan, ini jangan-jangan nanti diperiksa dan lain sebagainya, dan berdampak pada karir yang bersangkutan. Nah ini menurut saya ini yang barangkali perlu diperbaiki. Makanya saya melihat ini sangat-sangat mempengaruhi independensi dari seorang penyidik yang mungkin juga hakim atau penuntut umum, ya kan? Ya. Jadi seorang penyidik penuntut umum dan hakim harus benar-benar independen. Keyakinan dia saja, ya. Meskipun di perintah atasan, kalau menurut dia nggak cukup bukti, ya harus dia lawan gitu, nggak cukup bukti Pak, kan begitu. Tapi apakah berani? Ya itu tadi pertanyaannya kan seperti itu. Karena apa? Nah, kalau itu nanti berpengaruh berdampak pada karir yang bersangkutan, ya udah pokoknya apa kata pimpinan, apa kata atasan udah nih. Ya kalau seperti ya udahlah bubarlah. Oke, baik. Nah, itu jadi intinya ada banyak hal yang harus kemudian kita lihat ya, bukan cuma undang-undangnya yang harus jelas. Jadi ini sebenarnya di meja ini semuanya saling ngasih PR. Dari sisi pojok sini memberikan PR kepada DPR terkait dengan perampasan aset, kemudian apakah nanti nggak ada. Sekarang masa efisiensi, nggak ada RT-nya, kita PR aja semuanya. Kemudian tadi juga soal independensi aparat penegak hukum ini harus jadi sorotan juga, karena kalau nggak ada jaminan hukum ya investasi juga nggak akan kemana-mana, para pebisnis juga nggak mau berinovasi. Tadi satu quotes yang harus kita ingat adalah memberantas korupsi wajib, tapi bukan berarti semuanya solusinya adalah undang-undang tipikor ya Pak Alex ya. Oke, baik. Nah sebelum kita menutup diskusi, kemudian juga menutup puasa pada hari ini, saya tidak mau salah lagi, nanti dikoreksi sama Bang Nasir Jamil, jadi saya pakai diksinya menutup puasa. Ini ada pemberian plakat terlebih dahulu untuk para narasumber. Pertama kami persilahkan Bapak Nasir Jamil untuk menerima plakat dari Faisal Aristama, Kepala Departemen Advokasi Iwakom. Ini dipastikan bukan RT ya, plakat aja. Pekerjaan rumah. Silakan di foto terlebih dahulu. Jangan kena orang ini nanti. Paham angle. Mana baiknya aku ya kan? Nggak boleh menutupin. Kita juga tetap Ketutup, nanti ketutup yang di belakang ketutup. harus minta izin dulu sama orang ini. Ya. Oke, terima kasih. Semoga tidak kapok, karena biasanya kalau diskusi Iwakum yang paling terakhir konfirmasi adalah Komisi 3 Pak. Ya, jadi besok nanti kalau ada diskusi datang lagi ya Pak. Selanjutnya Bapak Alexander Marwata dimohon untuk menerima plakat dari Fana Ojik, perwakilannya Kepala Departemen Litbang Iwakum.